Kembali ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi, di mana akan dibahas tentang ada notasi, pengertian fungsi, domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan rank daerah hasil. Kalian bisa mengingat kembali materi ini waktu kalian di SMP. Ilustrasinya ada sebuah mesin yang bekerja, kita punya bahan baku, diproses akan menghasilkan output. Misal di sini untuk ilustrasinya kita bahannya X, kita masukkan di prosesnya itu fungsinya adalah gandakan, masukkan, dan kemudian ditambah 5. Berarti digandakan, berarti 2 kalinya X baru ditambah 5. Ini merupakan dari proses suatu fungsinya ya. Fungsinya nanti macam-macam jenisnya, ada yang kuadrat, yang linear, maupun yang pecahan atau nama lainnya rasional maupun irasional atau akar. Selanjutnya fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H. Boleh huruf yang lain, boleh ada K, ada L, dan lain sebagainya. Umumnya F, G, dan H. Kemudian untuk fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F A memetakan ke B, ini ya, simbol panah. Dan pengertian fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memetakan setiap elemen ya. Himpunan A tepat satu himpunan B, artinya A harus punya pasangan di B, dan A tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Istilah ngetrennya A tidak boleh bercabang atau berpoligami ya. Selanjutnya untuk ilustrasi gambarnya di sini. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B ya. A itu domain di mana elemennya ada 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan B elemennya adalah 1, 4, 7, 8, dan 9. Di sini dari fungsi A memetakan ke B dapat dipasangkan 2 menjadi sama 1, 2,1. Yang kedua 3,4, selanjutnya ada 5,7 dan 6,9. Di sini ranknya ternyata hanya 1, 4, 7, 9. Di mana hasil rank tidak selalu sama dengan kodomainnya. Di sini terbukti bahwa 8 tidak termasuk rank ya. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Untuk fungsi linear ya pangkatnya 1, kalian masih sudah terbiasa. Untuk contohnya kita bisa melihat dari fungsi dari grafik ini ya. Fungsi misal Y sama dengan 3X plus 1. Tinggal kita substitusikan saja. Nah, kita lihat tabelnya sini aja. Y sama dengan 3X plus 1 ya. Kita substitusikan. Misal kalau X-nya nilainya 0, kita substitusikan ke sini. Nah, jadi kan 3 kali 0 plus 1 hasilnya 1. Berarti titiknya 0,1. Selanjutnya jika titiknya domainnya 1, hasilnya 3 kali 1 plus 1 ya, 4. X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke fungsinya ini 3X plus 1 hasilnya 7, dan seterusnya. Negatif boleh, misal min 1 dimasukkan, nanti jadinya min 3 plus 1 min 2, dan seterusnya. Untuk gambaran grafiknya, dari titik-titik yang sudah kita pasangkan 0,1, 1,4, 2,7, dan seterusnya, kita buat garis yang melalui titik-titik tersebut. Nah, ini sudah ada garisnya seperti ini ya. Kemudian juga kita dapat menyimpulkan daerahnya, penyelesaiannya berupa garis karena linear. Kemudian untuk fungsi kuadrat kita sudah mempelajari di semester 1. Ada titik potongnya, ada titik baliknya. Fungsi rasional atau fungsi dalam bentuk pecahan, kalian juga sudah memahami di semester 1. Tapi ini ada penguatan sedikit, dimana kalau pecahan, ini suatu pecahan
Gx per Hx, di mana Hx-nya itu sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa tidak boleh sama 0? Karena bilangan kalau dibagi 0 hasilnya tak tentu ya. Lanjut, sekarang yang operasi aljabar fungsi operasi ya. Untuk operasinya di matematika ada 4 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contoh di sini. Operasi aljabar pada fungsi transfer berikut ada fungsi fx dan gx ditulis f plus gx ya. Berarti fungsi f ditambah fungsi g. Kemudian untuk selisihnya dikurangkan, perkalian dikali, dan pembagian ya dibagi. Ada yang kelima perpangkatan. Perpangkatan itu sama saja perkalian berulang. Contohnya soal di sini. Diketahui fungsi f g ditentukan rumus fx-nya rumusnya adalah 2x min 10, sedangkan g adalah 2x min 1 dan h 2x plus 1 per x min 2. Kalau kamu cermati, fx di sini adalah fungsi linear, gx adalah fungsi irasional atau akar, yang hx adalah fungsi rasional atau pecahan. Tentukan nilai fungsi berikut, kemudian domainnya ya, domain atau daerah asal. Kemudian yang pertama f tambah g ya, fungsi f ditambah g. Berarti fungsi f-nya adalah 2x min 10 ditambah fungsi g-nya adalah 2x min 1 ya, yang di akar. Untuk kita mengenal domainnya ya, domain. Untuk fungsi linear itu semua bilangan real ya, domainnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk bentuk irasional atau akar, itu domainnya, nilai akarnya harus lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk rasional atau pecahan, nanti itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini fungsi f ditambah g, karena linear sama irasional atau akar, maka hasil dari domainnya yang mempengaruhi adalah fungsi ininya 2x min 1 yang di akar, sehingga dari nilai 2x min 1 harus lebih dari sama dengan 0. Itu syarat dari nilai akar, sehingga dapat ditentukan hasilnya 2x lebih dari sama dengan 1, x-nya lebih dari sama dengan setengah. Maka di sini domainnya adalah x, dimana x lebih dari setengah ya. Lanjut untuk selisih atau pengurangan, f dikurang g hampir sama. Kita fokus bentuknya yang ini karena ada akar. Kalau linear jelas semua bilangan real ya. Ini hasilnya juga sama, domainnya lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan setengah. Dan untuk perkaliannya f kali g juga sama, fokus yang ini, yang bentuk akarnya. Juga x lebih dari sama dengan setengah. Lanjut untuk yang f ditambah h, fokus lagi. Di sini ada fungsi linear, berarti semua bilangan real memenuhi, tetapi ada pecahan. Nah, karena pecahan, ingat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi di sini x min 2 tidak boleh sama dengan 0 ya. X tidak boleh sama dengan pindah ruas, jadinya 2 ya. Jadi domainnya dari fungsi f ditambah fungsi h, domainnya adalah x tidak boleh sama dengan 2. Jadi selain bilangan 2 boleh. Kemudian yang e, untuk fungsi f dibagi fungsi g. Di sini ada perbedaan lagi. Bentuknya adalah rasional atau akar, di mana syarat penyebutnya syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0.
Tetapi di sini ternyata bentuknya akar ya. Kalau akar bunyinya lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi syaratnya berubah menjadi gabungan, tidak boleh sama dengan 0, sama lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi ini didapat kesimpulannya adalah tidak boleh sama dengan, ini ada sama dengannya, berarti tinggal lebih dari 0 ya. Jadi diselesaikan 2x min 1 lebih dari 0, x lebih dari setengah ya. Ini hasil akhirnya. Dari contoh di atas ini ya, saya buat kesimpulan untuk fungsi rasional di sini adalah bentuk pecahan ya. Domainnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk irasional, domainnya nilai di dalam akarnya tadi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini contoh-contoh soalnya, nanti bisa kalian coba ya. Coba yang pertama ya, F ditambah G ya, kita bahas. F ditambah G berarti hasilnya nanti X kuadrat ditambah 1 ditambah 1 per 2x min 1 ya. Itu hasilnya. Dan untuk yang F plus G untuk nilainya 2, maka kita mengganti dari nilai X tersebut diganti 2. Jadi yang X kuadrat diganti 2 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 per 2x berarti 2 dikali 2 kurangi 1, maka hasilnya 2 kuadrat 4 tambah 1 ditambah 1 per ya 2 kali 2 4 kurangi 1 jadinya 3, berarti hasil akhirnya ada 5 1 per 3 ya. Dan selanjutnya bisa kalian coba, cara dan langkahnya sama. Semoga setelah melihat video ini kalian lebih memahami dari materi fungsi. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar matematika. Salam hebat untuk kalian semua, jangan pernah menyerah dalam belajar.